tangan karena Tuhan. Sungguh alangkah indahnya kalau kami ada di dalam pelataran bait Allah. Sebab kami tahu di situ kami mendapatkan ketenangan. Di situ kami mendapatkan kekuatan yang baru. Di situ kami mengalami penghiburan dan pengharapan. Walaupun kadangkala air mata membasahi wajah kami, itu tanda kami rasakan Engkau ada bersama dengan kami ya Tuhan. Kadangkala ada rasa takut, ada rasa khawatir, ada rasa cemas, ada rasa gelisah yang kadangkala menghimpit hidup kami. Tetapi pagi ini Tuhan, kami ada di rumah-Mu. Dan kalau sebentar kami akan duduk diam menikmati berkat firman Allah. Bahkan disertai dengan perjamuan yang kudus. Tuhan, ini kami. Kami sadar tanpa Tuhan kami gak sanggup. Tanpa Tuhan kami gak mampu melewati hari-hari ini. Begitu banyak kesulitan, begitu banyak pergumulan. Tapi kami percaya, kalau kami bersama dengan Tuhan, maka genaplah firman Allah berkata, tidak akan pernah dibiarkan orang benar jatuh sampai tergeletak. Satu helai rambut pun tidak akan lepas tanpa seizin dari Tuhan. Urapi firman-Mu, Tuhan lihat haus lapar jiwa kami, segenap umat-Mu yang hadir pada pagi ini. Roh Kudus, bajak hati kami, sembuhkan kami yang sakit, dan pulihkan keadaan kami. Thank you Jesus. Haleluya, haleluya. Mari nyanyikan puji dan refnya sekali lagi. Dan saya mau kita angkat kedua tangan kita. Sebab Kau layak sebab Kau layak sebab Kau layak. Mari saudari Josephine berdoa untuk firman Tuhan. Oh Roh Kudus, haleluya. Amin, 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 amin. Amin. Dalam nama Yesus bersama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu, haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi saudara, shalom ya. Puji Tuhan ya, kita bersyukur pagi ini kita boleh ada sebagaimana kita sudah ada
Dan tidak terasa kita di awal bulan yang ke-9, bulan September di tahun 2025. Hari berganti dengan hari begitu cepat ya, dan tidak terasa kita sudah hampir memasuki akhir tahun 2025 ini. Dan yang kedua saudara, kita mengucap syukur ya, kita berterima kasih kepada Tuhan ya. Ya, karena kita tahu 1 minggu yang lalu negeri kita hampir chaos. Ya. Kota-kota besar Jakarta, Jogja, Bandung, Surabaya, bahkan sampai ke Makassar dipicu oleh demo yang bagi kita itu cukup menakutkan saudara. Karena banyak bertebaran berita-berita hoax ya, berita-berita yang menakutkan bahwa akan terjadi terulang kembali kerusuhan tahun 98 dan sedikit banyak membuat kita jadi trauma ya. Kalau saudara yang saat itu tahun 98 saudara mungkin yang tinggal di Jakarta dan sekitarnya ya. Tapi puji Tuhan saudaraku ya, dan tanggal 25 Agustus puncaknya 29 Agustus demo besar-besaran ya, markas polisi diserbu ya, dibakar saudara. Dan saat itu siapa yang tidak cemas dan takut dan khawatir. Puji Tuhan ya, saya percaya saat itu seluruh anak-anak Tuhan bergerak berdoa. Bahkan tanggal 31 Agustus kemarin di ibadah pagi kita adakan doa bersama ya, kita menyeru kepada Tuhan supaya Tuhan ambil alih keamanan negeri ini. Puji Tuhan ya, akhirnya mulai tanggal 1, padahal kita diinformasikan dari tanggal 1 sampai tanggal 5 akan terjadi demo besar-besaran jilid yang ketiga. Ya, sehingga ada beberapa perusahaan yang meliburkan karyawannya atau kerja di rumah aja. Sekolah-sekolah tutup saudaraku ya, diliburkan. Tapi puji Tuhan dengan doa kita saudara, yang kita khawatirkan tidak terjadi. Tanggal 1 aman, tanggal 2 aman, tanggal 3 aman. Ya, setelah Presiden kita memberikan ultimatum, memberikan tindakan yang tegas bagi para pendemo perusuh yang sudah melakukan tindakan anarkis, ya, penjarahan. Ya, karena kenapa kita ada rasa takut dan cemas? Karena saat itu kita lihat beberapa rumah anggota DPR dijarah, saudara. Dan itu dibuat live. Dan pasti itu akan memprovokasi massa untuk melakukan penjarahan di mana-mana. Ya, maka dari itu pemerintah melarang TikTok untuk mengadakan secara live ya. Karena sedikit banyak itu bisa mempengaruhi, memprovokasi masyarakat yang ada di tempat yang lain. Puji Tuhan, saudaraku, tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4, tanggal 5, aman semua. Dan semua berjalan kondusif ya. Mahasiswa demo, tapi demonya nggak seperti yang tanggal 25, 29. Ya, puji Tuhan. Saya percaya ini karena doa-doa kita. Amin, saudaraku ya. Maka dari itu saya sebagai ketua jaringan doa Banten ya, itu selalu bersama dengan teman-teman ya, baik di tingkat nasional maupun di tingkat provinsi, untuk kita selalu berseru dan berdoa kepada Tuhan. Karena senjata kita hanya itu saudara ya, doa, doa, dan doa. Nah, kenapa 98 Mei bisa terjadi? Ada beberapa hamba Tuhan bilang begini, kita kecolongan. Kecolongannya kenapa saudara? Karena saat itu gereja hanya memikirkan diri sendiri. Gereja nggak ada tuh yang namanya doa korporat, doa unity, nggak ada. Sehingga itulah yang terjadi ya. Hampir Indonesia pecah saat itu saudara ya. Apalagi itu sudah mengarah kepada kerusuhan etnis ya, dan pasti mengarah kepada SARA ya. SARA itu suku, agama, ras, dan antar golongan. Akhirnya banyak jadi korban saudara ya. Nah, oleh karena itu menyadarkan gereja-gereja Tuhan di Indonesia
Sehingga ketika terjadi demo kemarin, wah semua ya saya dapat informasi ya dari jaringan doa nasional, ayo cepat ya kumpul semua, kita doa, kita mengerang, kita berseru, kita menangis di bawah kaki Tuhan ya. Ibarat kata kita mewakili 250 juta penduduk Indonesia. Jangan sampai kebablasan akhirnya terjadi perpecahan, pencerahan, dan ujung-ujungnya lari kepada yang namanya kerusuhan etnis. Tapi puji Tuhan, Tuhan lakukan itu saudara. Dan hari ini kita boleh menikmati kondisi yang sudah normal. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan ya. Nah, yang kedua saudara, tadi kita baru menyaksikan tampilan dari kaum pria. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu, khususnya ibu-ibu, di antara kaum pria tadi yang tampil ke depan, mana yang paling heboh saudara? Mana yang paling heboh? Yang paling heboh itu dilihat dari goyangannya, ya jogetnya, nyanyinya, saudaraku ya enggak? Mana yang paling heboh Susi? Hah? Coba yang bilang Pak Yongki angkat tangan. Oke, yang bilang Pak Rudi angkat tangan. Oh, wah kayaknya pemenangnya Rudi nih kali. Kita berikan tepuk tangan. Iso ora iso ya, ya Rud ya. Iso ora iso ya. Pasti bisa. Puji Tuhan. Baik. Nah pagi ini saudara, saya akan bicara tentang sesuatu yang penting buat kita. Dan saya rindu di bulan September ini terjadi untuk hidup saudara dan saya. Kira-kira kalau saya bertanya kepada kita, berkat itu datang dari mana saudara? Ada yang bisa jawab? Dari Tuhan. Berkat itu datang dari mana Bu Nono? Dari Tuhan. Hah? Dari Tuhan. Dari Tuhan, setuju. Sangat setuju. 1000% ya. Berkat itu datang dari Tuhan. Itu sudah pasti. Tetapi saya mau sampaikan begini, betul berkat itu datang dari Tuhan, tapi saudara jangan lupa ada bagian yang harus kita lakukan terlebih dahulu. Selalu saya katakan Tuhan akan lakukan bagiannya kalau kita lakukan bagian kita terlebih dahulu. Kalau kita bicara berkat, selalu saya katakan dari mimbar ini, nggak selalu muluk yang namanya materi. Betul, berkat itu materi, tapi bukan itu yang the first, bukan itu yang paling utama. Ya enggak, bicara berkat banyak. Kesehatan itu berkat bukan? Berkat. Damai sejahtera itu berkat tidak? Berkat. Umur panjang itu berkat enggak? Berkat. Ya enggak. Ditambah lagi dengan berkat materi. Saya ingat waktu kita masih sekolah ada nama istilah kata 4 sehat 5 sempurna. Jadi saya rindu berkat Tuhan itu sempurna buat kita. Yang percaya kita berikan tepuk tangan, haleluya. Nah pertanyaan saya kembali dari awal, berkat itu datang dari mana? Ya betul itu datang dari Tuhan. Tapi jangan lupa ada bagian yang harus kita lakukan. Nah ini kuncinya saudara. Jadi kalau saudara dengar baik-baik apa saya sampaikan, maka engkau pulang dari tempat ini, dari gereja kita pagi ini, engkau menjadi orang-orang yang akan diberkati dengan sempurna. Yang percaya katakan amin dan tepuk tangan, haleluya. Nah, yang pertama, simple aja saudaraku. Saya akan sampaikan di dalam poin yang pertama. Kita buka di dalam Ulangan pasal yang ke-28. Ya. Mari adik kita Kat tampilkan ayat ini. Di dalam Ulangan pasal yang ke-28 ayat 1 dan ayat yang kedua. Sangat tidak asing lagi buat telinga kita saudara. Nah saya akan bacakan demikian bunyi firman Tuhan. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Ayat yang kedua, Bapak Ibu Saudaraku perhatikan. Ayat yang kedua berkata, segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Saudara bisa katakan amin? Amin. Saudara bisa berkata haleluya? Nah, poin yang pertama yang saya mau bagikan kepada kita, berkat itu datang dari mana saja, saudara? Kecuali dari Tuhan. Yes, tapi saya percaya
Tuhan tidak begitu dengan gampang mudahnya mengucurkan berkatnya kalau ada bagian yang kita nggak lakukan, saudara. Ini namanya take and give, saudaraku. Nah, poin yang pertama dikatakan, segala berkat ini. Ayat yang pertama, Kat. Ayat yang pertama. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Nah, saudara, ini kuncinya, ini clue-nya, saudara. Kalau ini kita lakukan, baru maka Tuhan Allahmu akan mengangkat kita di atas segala bangsa di bumi, dan Tuhan akan memerintahkan berkatnya datang kepada kita. Jadi bagian yang pertama simple, saudara. Apa maksudnya jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia? Ini maksudnya apa, saudara? Ini artinya, saudaraku, dengar baik-baik. Ini bicara tentang ketaatan dan kesetiaan. Saya ulang lagi. Ayat ini bicara tentang ketaatan dan kesetiaan. Jadi simpel aja, saudara. Kesimpulannya sederhana. Jadi kalau saudara mau mengalami berkat Tuhan, maka yang pertama adalah saudara udah taat dan setia belum? Kurang lebih seperti itu, saudara. Ya enggak. Kenapa, saudara? Karena ayat yang pertama katakan, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia, dengar-dengaran, taat, nunut, saudaraku. Cuma kadang-kala penyakit kita nggak semudah itu. Kita dilahirkan menjadi orang yang pemberontak, saudara. Kalau saudara yang pernah ikut SPK tentang hati Bapa, saudaraku, yang kalau saya sampaikan, kalau saudara masih ingat, kita ini adalah produk gagal. Kenapa, saudara? Ya karena kita dilahirkan dari orang tua kita yang gagal. Orang tua kita juga dilahirkan dari orang tuanya yang gagal, oleh kakek dan nenek kita, saudara. Dan sampai turun-temurun dari bawah kita tarik garis ke atas, Adam dan Hawa. Makanya Adam dan Hawa itu kan berontak, saudara. Makanya dia diusir dari Taman Eden, saudara. Nah, sifat berontak itulah akhirnya diwariskan kepada kita. Maka dari itu, Bapak Ibu, tantangan yang terbesar buat kita untuk kita belajar yang namanya tunduk, taat, dengar-dengaran, setia. Ya enggak. Satu kali kenapa ada satu salesman yang berhasil? Dia menjadi top sales dalam satu perusahaan. Padahal pendidikannya nggak tinggi-tinggi banget, saudaraku. Ya enggak. Pengalaman kerjanya standar, biasa aja. Tapi kenapa dia bisa mengalahkan sales-sales yang hebat-hebat itu semua? Modalnya cuma satu, kata dia. Jadi ketika dia datang menawarkan produk ke toko kah, ke tempat-tempat yang dia datangi kah, ya enggak. Nah, pemilik toko atau mungkin bos yang punya usaha itu kadang-kala dia suka komplain. Dia suka kritik. Gimana sih produk kamu? Nih, saya beli produk yang lain lebih murah, produk kamu mahal. Sementara kualitasnya nggak jauh beda dengan yang murah itu. Dan apa rahasia sales yang top ini, saudaraku, top brand ini? Dia hanya dengar dan dia hanya angguk-anggukan kepala. Iya, Pak. Iya, bos. Iya, kok. Cuma hanya begitu saja, saudaraku. Modalnya cuma lehernya diangguk-anggukan. Akhirnya, saudaraku, sikap tingkah laku body language dia itulah yang akhirnya menyentuh hati pemilik toko. Ya udahlah, saya ambil barang kamu. Ya, tolong besok kirim ya, sekian ratus paket, sekian ribu paket. Sehingga akhirnya, singkat cerita, sales ini menjual terbanyak dan menjadi top sales di dalam perusahaan itu. Apa yang dapat kita pelajari dari kesaksian ini, saudara? Dengar-dengaran, tunduk, setia, taat. Itu yang Tuhan katakan kepada kita pagi ini. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia, ikuti aja, saudaraku. Mungkin engkau sedang mengalami tantangan yang berat. Mungkin engkau sedang mengalami kesusahan hari-hari ini. Setia aja, taat aja, nurut aja, ikutin aja. Walaupun jujur hati kecil kita menjerit,
Walaupun jujur kita sepertinya udah putus asa, saudara. Jangan sekali-sekali kita berontak. Jangan sekali-sekali kita bersungut-sungut. Ingat loh Bapak Ibu, karena orang Israel yang keluar dari Mesir, mereka bersungut-sungut di padang belantara. Apa yang terjadi? King Cobra, ular beludak, datang menggigit mereka. Belum lagi binatang buas. Itulah upahnya, saudara. Maka dari itu mari, saya rindu pagi ini Bapak Ibu, anak-anak rohani saya. Dari mana datangnya berkat itu? Yang pertama, apabila engkau mau taat, apabila engkau mau nurut, apabila engkau mau setia, dengar apa kata Tuhan. Ikuti aja, ikuti proses. Kalau Tuhan bilang ke kanan, ke kanan. Kalau Tuhan bilang ke kiri, lewat hamba-hambanya. Firman Allah yang disampaikan kepada kita, saudara. Dan ketika saya baca, saya renungkan ayat ini salah satu kuncinya untuk kita diberkati oleh Tuhan. Mari kita berikan tepuk tangan. Haleluya. Saudara mau diberkati? Amin. Ayo sama-sama. Ulangan 28 ayat 1 dan 2 ini. Biar itu tersimpan dalam memori kita, saudaraku. Ya enggak? Selama saudara jadi anak-anak Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, ya enggak? Jalani saudara. Nurut, setia, taat saudaraku. Walaupun enggak mudah. Kadang-kadang apa ya? Ya enggak usah jauh-jauh lah Bapak Ibu. Ya enggak? Waktu kita sekolah, ya enggak? Kadang-kadang kita sulit untuk kita mau taat sama perintah guru kita. Ya enggak? Guru kita bilang jangan nyontek ya. Tetap aja kita nyontek, saudaraku yang. Nah itu godaan. Itu godaan, saudara. Maka dari itu saya berdoa pagi ini supaya saudara diberikan roh yang taat kepada Tuhan. Ya, itu bicara tentang apa? Bicara tentang attitude. Apa itu attitude, saudaraku? Perilaku kita. Maka dari itu mari. Kadangkala saya bertanya sama diri saya, ya sebagai gembala saudara, setiap firman Tuhan yang kami, Bapak Ibu Gembala sampaikan kepada saudara tiap hari Minggu, belum lagi doa terobosan, belum lagi di ibadah youth, ibadah anak-anak, ibadah kaum wanita, ibadah kaum pria. Mungkin saya bertanya begini sebagai gembala saudara, firman yang saya sampaikan itu kira-kira masuk nggak ke dalam hati kita? Nah, tolong saudara jawab masing-masing di hatimu pada pagi ini. Tolong dijawab saudara. Kalau firman Allah itu masuk ke dalam hatimu, maka pasti yang muncul apa? Taat, dengar-dengaran, setia. Kenapa setia saya katakan saudara? Karena kata setia itu mahal harganya. Kata setia itu sinonim dengan loyalitas. Ya. Dan itu mahal harganya. Kenapa? Itu yang dibuktikan oleh Yesus. Yesus setia. Sampai mana? Sampai mati di atas kayu salib. Bisa nggak? Waktu dia disuruh pikul salib, lalu Yesus bilang begini, dia lempar salibnya, dia bilang begini, enak aja manusia. Mereka yang bersalah, saya yang nanggung. Udahlah, saya pulang kampung aja. Saya kembali ke sorga. Bisa nggak saudaraku? Bisa. Nggak, saya nggak mau. Saya nggak mau pikul salib sampai Golgota. Sakit badan saya. Bisa nggak? Bisa. Tapi itu dia nggak lakukan. Dia setia. Sampai mana? Sampai di atas kayu salib. Kira-kira Bapak Ibu Saudara setianya seperti itu enggak? Pengiringanmu kepada Tuhan. Itu yang pertama saudara. Yang kedua, wow, ini poinnya ada 45 poin loh saudaraku. Bisa sampai jam 1 siang nih saudaraku ya. Sekolah minggu bisa kita undur ke jam 3 nih saudara. Nah yang kedua saudaraku, ya enggak. Satu Tawari 13 ayat 14, kitab Perjanjian Lama.
1 Tawari pasal yang ke-14. Saya sangat kagum dengan ayat ini, saudara. 1 Tawari 13 ayat yang ke-14. Kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. 3 bulan lamanya tabut Allah itu tinggal pada keluarga Obed-Edom rumahnya. Dan Tuhan memberkati keluarga Obed-Edom dan segala yang dipunyai. Amin. Coba saudara perhatikan ayat ini mengatakan, dan Tuhan memberkati keluarga Obed-Edom dan segala yang dipunyainya. Artinya yang dipunyai Obed-Edom gak hilang, malah bertambah. Nah ini Bapak Ibu, ini yang dahsyat, ini yang luar biasa. Nah pertanyaannya sederhana, kenapa bisa terjadi? Kenapa Obed-Edom kok sampai bisa diberkati seperti itu? Dan bukan hanya Obed-Edom, keluarganya. Berarti keluarganya bisa anaknya, bisa menantunya, bisa cucunya yang udah besar, saudaraku. Bahkan saudara-saudaranya yang tinggal di rumahnya turut diberkati oleh Tuhan. Jadi karena satu orang bernama Obed-Edom, berkat ini impartasi kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah saudara rindu nggak ngalami itu? Saudara rindu nggak? Karena saudara setia, karena saudara taat, karena saudara mau belajar dengar-dengaran, terjadi perubahan hidup dalam diri saudara. Berkat Tuhan itu impartasi, transfer juga ke orang-orang yang ada di sekitar kita. Wow, saudara ini dahsyat loh, sangat luar biasa. Nah, kalau saudara rindu ini terjadi, kita kembali, kita cari rahasianya di mana. Kuncinya di mana, saudaraku? Peluangnya di mana? Sampai kok Obed-Edom diberkati luar biasa. Bukan dia aja, keluarganya turut diberkati. Ya enggak? Seandainya keluarganya, anaknya ada tinggal di luar kota juga diberkati oleh Tuhan, saudara. Kok bisa begitu? Ya bisa. Nah, kuncinya di mana, saudara? Kalau saudara perhatikan ayat yang ke-14 bagian yang pertama, di situ dikatakan 3 bulan lamanya tabut Allah itu tinggal pada keluarga Obed-Edom. Jadi saudara, kuncinya rahasianya di mana? Tabut Allah. Jadi tabut Allah itu ditaruh di rumah Obed-Edom. Obed-Edom itu salah satu keturunan suku Lewi, saudara. Karena ada tabut Allah, apa yang terjadi? Selama 3 bulan tabut Allah ini dititip di rumah Obed-Edom, sehingga Tuhan mencurahkan berkatnya berlimpah-limpah kepada Obed-Edom. Kenapa, saudara? Apa arti dari tabut Allah itu? Tabut Allah itu, kalau saudara suka belajar firman, tabut Allah itu biasanya ditaruh di ruang Maha Kudus. Itu seperti kotak besar, ya, ada gagang untuk dipikul. Di dalam kotak itu ada mana, ada apa lagi, saudaraku? Tongkat Musa, dan ada gambar patung, bukan patung ya, bentuk kerubium, malaikat yang sedang mengepakkan sayapnya, saudara. Dan itu simbol dari tanda kehadiran Tuhan. Makanya ditaruh di ruang Maha Kudus, di tabernakel. Tabernakel itu ada halaman, ada ruang kudus. Nah, antara ruang kudus dan ruang Maha Kudus itu dipisah dengan tirai yang tebalnya sekian senti, saudaraku. Sehingga orang kalau masuk ruang kudus nggak bisa lihat apa yang ada di ruang Maha Kudus. Dan itu sebenarnya gambaran dari sorga, saudara. Nah, tabut Allah itu karena tinggal di rumah Obed-Edom, maka Tuhan nggak bisa menahan berkatnya. Tuhan jor-joran melepaskan berkatnya untuk Obed-Edom, bahkan keluarganya, rumah tangganya. Nah, pertanyaan saya sederhana, Bapak Ibu. Apa itu tanda tabut Allah? Yang saya bisa sampaikan adalah
bahwa tabut Allah itu bicara tentang kehadiran Tuhan. Kenapa saya katakan kehadiran Tuhan? Karena itu simbol tanda Tuhan hadir di tengah-tengah umatnya. Ya. Nah, pertanyaan selanjutnya, bagaimana caranya kita bisa menghadirkan Tuhan? Itu, saudara. Nggak mungkin sekarang kita minta, buatin dong tabut Allah. Ya nggak bisa. Tabut Allah cuma hanya satu. Dan sekarang kita nggak tahu bentuk fisiknya apa masih ada atau tidak ada. Bisa-bisa udah hancur, saudaraku, pada zaman dulu. Kenapa? Karena Allah meninggalkan umatnya. Karena orang Israel berbalik dari Tuhan. Nah, kalau begitu tabut Allah untuk zaman kita ini seperti apa? Nah, ini saudara. Yang tadi saya katakan, tabut Allah itu gambaran dari kehadiran Tuhan. Nah, pertanyaan saya sederhana tadi. Gimana caranya kita menghadirkan Tuhan untuk zaman sekarang ini? Wow, ini Bapak Ibu Saudara. Saya mau kasih rahasia buat saudara. Dan sebenarnya ini hal-hal yang simpel aja. Bagi saya saudara, untuk menghadirkan Tuhan sekarang ini dalam hidup kita, dalam rumah tangga kita, dalam keluarga kita, dengan cara apa saudaraku? Dengan cara pujian, penyembahan, dan doa. Kita berikan tepuk tangan. Mungkin saudara bertanya, loh Om Yusuf, kok pujian, penyembahan, doa itu pengganti tabut Allah? Ya. Kenapa saudara? Karena ketika saudara menyembah Dia, ketika saudara memuji Dia, ketika saudara mungkin fellowship dengan Tuhan, ingat gak saudara? Ya, di atas puji-pujian umatnya, Tuhan berkata. Ada kan dalam kitab Mazmur? Ingat gak saudara? Waktu Paulus dan Silas, dia dibelenggu kaki dan tangannya. Mereka naikkan pujian dan penyembahan di tengah situasi yang tidak mengenakan buat mereka berdua. Tuhan hadir. Dan Tuhan melawan Paulus dan Silas. Rantai yang membelenggu kaki tangan mereka terlepas dengan ajaib. Kalau saya mau kasih bukti-bukti di dalam Alkitab, banyak saudara. Bagaimana ketika Salomo, ya enggak, dengan seluruh pemusik, pemuji, mereka menaikkan pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Maka tiba-tiba awan kemuliaan sorga turun dan memenuhi ruangan bait Allah pada saat itu. Sehingga para pemuji, para imam-imam gak tahan mereka berdiri. Dan mereka satu persatu mereka rebah di dalam roh. Saya percaya selanjutnya apa yang terjadi? Perkara ajaib, perkara mujizat, berkat-berkat dicurahkan kepada Salomo. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Itu Bapak Ibu. Jadi saudara, ayo. Tabut Allah sekarang ini dalam bentuk apa? Pujian dan penyembahanmu, doamu kepada Tuhan. Makanya bukan saya mau bela diri saudaraku. Nggak salah kalau saya bilang banyak doa, banyak berkat, sedikit berdoa, sedikit berkat. Tidak berdoa, tidak ada berkat. Saudara, hari-hari ini saya suka memuji dan menyembah Tuhan. Bahkan itu sudah menjadi bagian dalam hidup saya secara pribadi. Bagaimana dengan saudara? Engkau sudah jadi orang Kristen bertahun-tahun. Bagaimana hubunganmu dengan Tuhan? Kalau engkau mau diberkati oleh Tuhan, mari praktekkan ini firman. Tabut Allah itu tanda kehadiran Tuhan. Artinya apa? Artinya saat engkau masuk dalam ruang pujian, saat engkau tinggal dalam tempat di mana engkau menyembah, memuji Dia, engkau secara tidak langsung menarik hadirat Allah turun. Di mana hadirat Allah turun, saudara dengar, di situ Tuhan hadir. Di mana Tuhan hadir,
maka pergumulan kita, masalah kita, kesulitan kita, sebagainya dan sebagainya, Tuhan nggak mungkin tutup mata, tutup telinga. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Makanya saya bilang sama Helmi, ayo pujian penyembahan harus kita kobarkan terus. Setiap hari Selasa, fire of worship. Saya nggak tahu Bapak Ibu, Pak Tony Mulia, beliau adalah jaringan doa nasional. Kemarin beliau dipanggil sama Pak Prabowo, mewakili beberapa tokoh-tokoh masyarakat, ketemu di Istana Merdeka. Dan beliau yang minta saya, Pak Yusukurnya, pimpin ya, House of Worship Banten. Waktu bulan apa itu ya? Juli ya. Dia kontak saya, dia kumpulin saya dengan beberapa tim. Kami udah lakukan di Kelapa Gading, sudah sekian tahun. Dan dia bilang begini, ada satu perkataan nih yang membakar saya. Kami udah lakukan ini di Kelapa Gading, House of Kelapa Gading. 2 jam nggak ada khotbah, hanya menyembah, hanya memuji Tuhan. Dan Kelapa Gading, percaya nggak, diberkati Tuhan. Dan betul Bapak Ibu, daerah Kelapa Gading itu salah satu daerah tanahnya yang paling termahal di Jakarta. Dan saudara tahu nggak, Kelapa Gading itu sering banjir. Tapi heran, harga tanahnya nggak pernah turun, malah naik terus. Aneh nggak Bapak Ibu? Bukankah daerah yang banjir itu harga rumahnya turun? Ya enggak. Dan itu udah nggak jadi rahasia umum. Tapi Kelapa Gading dia bilang, gereja yang paling banyak itu di Kelapa Gading. Ya enggak. Nah saya mau Pak Yusuf pimpin House of Worship di Banten. Dan saudara tahu dia nyariin tempat, dia hubungi toko-toko di Banten. Ibarat kata saya hanya tinggal pakai aja, saudara, nggak perlu bayar. Dan puji Tuhan sampai hari ini Fire of Worship. Kalau boleh tahu ada beberapa di antara saudara yang sudah ikut siapa? Boleh angkat tangan. Ada beberapa saudara yang udah mulai ikut. Nah, Ibu Nunu datang sekali ya Bu ya. Wow, ya nggak ada yang khotbah, kita hanya menyembah. Dan saudara tahu nggak kesaksian yang saya dengar? Wow, banyak sekali. Ya saudara, yang hadir 50 orang, 60 orang. Waktu Bu Nunu hadir ada 70 lebih yang hadir saudara. Dari mulut ke mulut mereka datang. Bahkan ada yang nangis, ada yang dicama Tuhan, ada yang dilawat Tuhan, ada yang dipulihkan oleh Tuhan. Nah, waktu saya ikuti begini Bapak Ibu, hati kecil saya bilang begini, seperti Tuhan ngomong, ini waktunya kamu harus restorasi Pondok Daud. Apa itu Pondok Daud? Pujian dan penyembahan. Makanya Helmi, pesan Tuhan buat Helmi adalah bangunkan, bangkitkan penyembah pemuji di gereja kita sekarang. Bapak-bapak, ayo dong. Ya enggak, kobarkan api ini sekarang. Ya, kemarin ada apa namanya? Ada apa itu? Ada yang Helmi lakukan Rabu dan Minggu apa namanya? Latihan vokal. Baru datang 2 bapak, yaitu Pak Prai sama Pak Andre, saudaraku ya. Ternyata waktu saya dengar suaranya, boleh-boleh juga 2 bapak ini, saudaraku ya. Bapak Ibu, jangan hanya kita hanya sekedar saudara pujian penyembahan itu, saudara jangan pikir hanya ya nyanyi, ya nggak ada apa-apa, ya nyanyi tok juga ya sama lah kayak nyanyi di dunia. Beda saudaraku, beda. Kenapa saya katakan beda? Waktu saudara naikkan pujian, waktu saudara naikkan penyembahan, beda dengan lagu-lagu yang ada di dunia. Kenapa? Karena kita lagi sedang menarik hadirat Allah turun dalam hidup kita. Hari-hari ini Bapak Ibu, saya rasakan Tuhan bawa saya ke situ. Waktu kemarin pelayanan KKR Kesembuhan Ilahi di Tanjung Buru. Di gereja GSJA, saudaraku, di Tanjung Buru. Itu yang hadir kurang lebih 100 lebih, saudara.
Saya naikkan penyembahan, wow, hadiran Allah menjamah mereka satu persatu. Dan saya percaya yang datang dengan hati yang remuk, datang dengan belenggu, datang dengan putus asa, sakit penyakit, satu persatu mereka dipulihkan dan disembuhkan. Kita berikan tepuk tangan buat kita. Dan itu dimulai dari apa? Pujian dan penyembahan. Berarti Bapak Ibu, kesimpulan saya sederhana pagi. Pujian dan penyembahan itu adalah tabut Allah. Sama seperti ketika tabut Allah itu tinggal di rumah Obed-Edom. Saudara jangan mengecilkan arti kuasa dari pujian dan penyembahan. Hari-hari ini saudara, Tuhan lagi sedang mencari orang-orang yang firman Allah katakan bahwa Bapa di sorga lagi sedang mencari, menghendaki kita menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Terlihat loh Bapak Ibu, ini saya ya, kalau orang yang suka menyembah Tuhan, itu gampang sekali dijamah oleh hadirat Tuhan. Ini pengamatan saya Bapak Ibu. Ya, makanya ayo Bapak Ibu cek dari cek. Di mana kondisi rohmu saat ini. Kalau engkau sulit dijamah oleh Tuhan, mungkin salah satunya engkau bukan orang yang suka menyembah, memuji Dia. Ternyata di balik pujian dan penyembahan, di situ Tuhan akan mencurahkan berkat-Nya. Dan itu terbukti Obed-Edom, saudara. Ya. Ayo, saudara, dengan teknologi yang semakin canggih ini, saudara, ketika engkau lagi punya waktu lagi santai, kenapa engkau nggak buka lagu pujian penyembahan di handphonemu? Ya enggak. Dengar itu. Waktu engkau di mobil, putar lagu pujian dan penyembahan. Mungkin ada temanmu di mobil bilang, kamu kok sorohani? Ya, lalu saudara jawab apa? Sorry, bukan sorohani. Enggak, saya enggak sorohani. Saya hanya suka mendengar pujian dan penyembahan. Wow. Dan saudara akan rasakan nanti. Saudara akan alami nanti dampak dan efeknya. Dan saya suka menyembah memuji Tuhan. Amin, saudaraku. Dan boleh nggak saya bilang begini? Orang yang suka menyembah Tuhan. Saudara pernah nggak duduk sendiri di rumah, di kamar, saudara nyanyi pujian, tanpa terasa 1 jam lebih, tanpa terasa saudara menangis, bukan karena sedih, tapi karena merasakan kebaikan dari Tuhan. Saya kadangkala setelah ngepel, nyuci, beres-beres, saya suka bersih-bersih Bapak Ibu ya. Makanya beberapa barang milik istri saya mohon maaf, kadang-kadang saking saya rajinnya sampai saya buang saudaraku ya. Saya lupa, ini masih mau dipakai barangnya saudaraku ya. Saya nggak suka orang yang berantakan Bapak Ibu. Makanya kalau gereja ada berantakan saya marah. Ini barang kok berantakan amat ini ya nggak? Kalau nggak diberesin, biar nanti Bapak Gembala yang beresin ya nggak? Tapi saudaraku, setelah itu saya duduk, saya nikmati, saya buka pujian, saya bisa terbawa hanyut. Tanpa terasa saya meneteskan air mata. Ada satu lagu pujian yang saya suka, saya nyanyikan di Fire of Worship. Yang lagu ini, siapa yang tahu Bapak Ibu? Yang bisa menebak saya kasih hadiah. Betul. Emi, kamu dapat tiket Jakarta Bali ya. Haleluya ya. Ku tahu hidupku adalah penyembah. Saya nyanyi lagu itu bisa nangis, saudara. Saya nikmati. Dan ketika saya nyanyikan lagu ini di Fire of Worship, wah itu yang datang bisa bergetar badannya, saudara. Dijamah Tuhan. Bahkan saya deketin aja dia udah roboh, saudara, kau udah jatuh ya. Mari, makanya ayo Bapak Ibu, GSPDI harus ngalami ini. Saudara harus ngalami ini. Pujian dan penyembahan. Kalau saudara nggak ngerti, tanya. Saudara belum pernah lakukan, lakukan.
Ya, setidaknya saudara mulai belajar lagu-lagu pujian, lagu-lagu penyembahan. Nah, sedikit saya mau sampaikan saudara, nyanyi itu mudah, tapi menikmati itu, nah itu Bapak Ibu. Seringkali kita nyanyi lagu ya, misalnya begini, betapa baiknya engkau, itu lagu praise, lagu girang-girang. Tapi ada saat kita masuk lagu penyembahan. Nah, ketika kita masuk lagu penyembahan selesai, apa yang kita lakukan? Kita bermazmur. Ini kadang kita nggak ngeh di situ, saudara. Bermazmur itu apa? Seperti ini, saudara. Haleluya, kami sembah Engkau Tuhan. Oh Yesus. Ada kata-kata yang kadang-kadang mungkin Tuhan bisa kasih hikmat, bisa kasih kata-kata yang baru. Dan kita ucapkan itu, saudaraku. Itu yang saya lakukan saat penyembahan. Maka coba dengar Helmi kalau dia menyembah. Dia nggak diam. Menyembah itu harus keluar suara. Memang ada saat kita diam, tapi alangkah lebih baiknya kita keluarkan suara. Saya lagi sedang mencari penyembah-penyembah seperti yang Bapak inginkan, saudara. Dan Bapak Ibu tahu nggak, saat engkau masuk dalam ruang penyembahan, di situ hadirat Allah turun. Dan orang-orang di sekitar kita turut merasakannya. Getarannya, saudara. Ini namanya kayak listrik, kita kena stroke. Kesetrum, saudara. Makanya Bapak Ibu, kenapa saya begitu gampang merasakan hadirat Tuhan? Karena hari-hari hidup saya pujian dan penyembah. Bukan berarti saudara harus stop kerja. Kalau gitu saya nggak kerja ya Om, saya di rumah aja. Oh ya enggak, salah itu. Dimanapun engkau ada, di situ engkau bisa bangun mesbah pujian dan penyembah. Ini namanya lifestyle, gaya hidup yang baru. Engkau di mobil, daripada suntuk, daripada nggak fokus di jalanan, buka lagu pujian penyembahan, dengar. Sambil engkau nyetir, engkau bersenandung, engkau mulai keluar kata-kata profetik. Haleluya, glory, haleluya. Saudara, tanpa terasa loh, di mobil itu Tuhan hadir. Amin. Amin. Amin, saudara. Betapa dahsyatnya pujian penyembahan. Ayo, pagi ini saudara, mulai dari diri kita dulu. Dan mulai dari gereja kita, pujian dan penyembahan. Makanya nanti Natal kita 2025, saya kasih bocoran dikit ya. Bocoran dikit aja saudaraku ya. Ya pimpin ya, bocoran dikit. Nah pimpin udah senyum sama Om ya enggak? Natal 2025 beda dengan Natal-Natal tahun sebelumnya. Itu doang bocorannya saudaraku ya. Bukan bocoran. Jadi apa namanya? Ya. Clue-nya sudah saya kasih. Ya. Ayo saudara. Ini waktunya tabut perjanjian. Itu bicara pujian, penyembahan, doa. Itu harus saudara mulai kobarkan sekarang di rumah-rumah kita. Amin, saudaraku. Amin. Nah, yang terakhir, singkat, padat, simpel, saudaraku. Yang ketiga, berkat itu datang di mana, Bapak Ibu? Pasti dong kita mau diberkati. Siapa yang tidak mau diberkati, saudara? Di dalam Lukas pasal yang ke-6. Saudara, Lukas pasal yang ke-6. Selalu ayat ini tidak akan pernah lepas kalau bicara tentang berkat. Lukas 6:38, saya akan bacakan. Berilah dan kamu akan diberi, suatu takaran yang baik, dipadatkan, yang digoncang, yang tumpah keluar, akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Yang terakhir, dari mana datangnya berkat? Ketika kita menabur. Saudara, saya 30 tahun lebih jadi hamba Tuhan. Dan saya melihat
ada kuasa di dalam taburan. Bukan kata saya, firman Allah yang katakan. Beri, maka kamu akan diberi. Satu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, yang sampai luber keluar. Artinya apa saudara? Ini namanya hukum tabur Tuhan. Jadi ketika saudara menabur, ya kita akan menuai. Sama seorang petani. Gimana caranya dia bisa mendapatkan nafkah hidup? Dia harus tabur benih. Entahkah itu gandum, entahkah itu padi. Kalau dia hanya ongkang-ongkang kaki di rumah, ya nggak dapat itu hasilnya. Ini namanya hukum tabur Tuhan. Dan saya mau kasih tahu kepada Bapak Ibu, salah satu kunci berkat itu datang dari mana? Ketika kita menabur. Ya enggak? Makanya kenapa saudara? Lihat. Ya enggak? Menabur itu bukan berarti harus punya dulu. Biasanya begini, ada orang bilang begini. Nanti kalau Tuhan berkati saya begini, baru nanti saya akan begini. Salah enggak? Enggak. Cuma kadangkala penyakitnya saudaraku, ketika terjadi, kita lupa sama janji kita. Atau yang kedua, sayang. Aduh, saya setengah mati dapatnya. Masa dengan begitu mudah harus dikeluarin? Akhirnya pikiran kita mulai mengaburkan janji dan iman kita, saudara. Bapak Ibu, ayat ini saya praktekkan. Saya menabur bukan berarti saya lebih, enggak. Justru saya tahu dan saya kasih contoh. Makanya Alkitab gak pernah salah, saudara. Ya enggak? Berilah dan kamu akan diberi. Cuma kadang-kala mohon maaf, kita sulit untuk memberi. Kenapa? Karena sayang. Kenapa sayang? Dapatnya susah. Atau mungkin kita mikir nih, nanti besok saya makan apa? Ibarat kata, jangankan buat orang lain, buat saya aja nggak cukup. Ketika engkau berpikir seperti itu, saudara sadar nggak? Engkau sedang membatasi kuasa Tuhan. Kita lagi sedang membatasi berkat Tuhan. Padahal Yesus bilang apa? Beri. Selagi ada kesempatan, selagi ibarat kata roh Tuhan gerakkan hatimu, tabur. Saya nggak perlu kasih contoh lah seorang ibu janda yang kasih 2 peser. Kenapa Tuhan bilang ibu itu memberi lebih dari yang lain? Kenapa? Karena ibu itu memberi dari yang terakhir. Nggak ada lagi dia. Dan besok makan apa? Ya nggak tahu. Tapi Tuhan bilang apa? Ibu itu memberi lebih dari yang lain. Walaupun hanya 2 peser. 2 peser itu apalah artinya? Uang, mata uang yang paling kecil saat itu. Tapi di mata Tuhan itu beda. Makanya Bapak Ibu, saya sebagai gembala saudara, saya mau ajarkan ini kepada kita. Dan saya mau ingatkan terus. Ada yang namanya hukum tabur tuai. Coba lihat. Ya, saya nggak mancing-mancing saudara, enggak. Ini kebenaran firman. Orang yang suka menabur. Coba lihat Bapak Ibu. Alkitab bilang apa? Dia tidak akan kekurangan. Amin, saudara. Berkat Tuhan ada aja. Entahkah lewat ini, entahkah lewat itu, saudaraku. Ya enggak. Dan genap firman Allah bilang apa? Apa yang gak pernah kau lihat, apa yang gak pernah kau dengar, itu yang akan engkau terima. Tuhan gak pernah paksa kita. Kalau saudara bilang, saya gak mau nabur, saya kerja setengah mati, dapat uang segini, dapat berkat segini, saya simpen aja. Ya Tuhan bilang, ya gak apa-apa, simpen aja, gak apa-apa. Tapi hidupmu hanya berkatnya itu-itu aja. Engkau tidak akan pernah mengalami yang namanya berkat terobosan. Engkau tidak pernah akan alami yang namanya berkat kejutan. Dan berkatnya datar aja. Tapi kalau engkau rindu, diangkat, dibawa oleh Tuhan. Dari satu stasiun yang kecil, dibawa ke stasiun yang lebih besar.
Hukum tabur tuai, Bapak Ibu. Hukum tabur tuai. Ya enggak? Bukan saya banggakan diri, bukan. Gereja kita terbangun hampir, kalau di total semua ya, hampir 890 juta. Datang dari mana itu? Betul, datang dari Tuhan. Tapi bukan saya banggakan diri. Itu juga karena saya belajar untuk menabur. Ya kan? Menabur itu ibarat kata firman Allah bilang apa? Tangan kanan memberi, tangan kiri nggak perlu lihat. Maksudnya apa? Tabur aja. Beri. Kalau memang digerakkan oleh Tuhan. Saya yakin. Ya enggak. Cuma kadang-kala kita, contoh seperti Abraham. Waktu Tuhan minta anaknya, kalau kita jadi Abraham, kita akan bilang, oh jangan Tuhan. Sayang, ini anak saya satu-satunya. Kalau Tuhan minta budak, saya kasih. Jangankan 110. Kalau Tuhan minta lembu, silakan ambil semua. Kadang-kala Bapak Ibu, Tuhan bicara begini. Yang paling berharga, yang paling punya nilai tinggi, kadang-kala Tuhan minta itu dari saudara. Kalau itu terjadi, apa yang kita lakukan? Apa yang paling berharga dalam hidupmu? Uang, materi. Kalau memang itu paling berharga, Alkitab bilang apa? Beri, maka kamu akan diberi. Kadangkala saudara, hidup kita terikat dengan berkat materi. Ibarat kata tanpa sadar, kita sudah simpan harta kita di dunia. Tuhan Yesus bilang kepada seorang yang kaya raya, seandainya aku panggil sekarang, apakah hartamu, emasmu, barang berhargamu engkau bawa? Tidak Tuhan. Kadang-kala Bapak Ibu tanpa sadar kita diikat dengan yang namanya benda materi. Sehingga ketika benda materi ini diminta, aduh kita ibarat kata bilang, aduh ini saya setengah mati dengan susah payah saya kumpulkan ini ya. Artinya apa Bapak Ibu? Berarti engkau terikat dengan harta di dunia. Bukan berarti kita nggak boleh simpan, bukan berarti kita nggak boleh nabung, boleh. Tapi ada satu waktu Tuhan bilang apa? Beri. Tabur. Kenapa? Karena itulah firman Allah bilang, beri, maka kamu akan diberi. Hukum dunia bilang apa? Kamu beri, kamu kehilangan. Itu hukum ekonomi dunia. Betul. Tapi hukum ekonomi sorga beda. Kamu beri, kamu akan dapatkan 30, 60, 100 kali ganda. Kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Ayo Bapak Ibu, anak-anak rohani saya. Kalau engkau mau diberkati oleh Tuhan, firman Allah bilang apa? Beri, maka kamu akan diberi. Kadang-kala kita hitung-hitungan. Aduh, perhitungan kita kadang-kala lebih dari orang lain, saudaraku. Ya, saya udah melayani ini, saya dapat apa? Ya, tapi saya selalu sama beberapa tim pelayan kita. Mereka benar-benar melayani tanpa pamrih, saudara. Saudara yang bersihkan gereja, wow, itu berkat buat saudara. Saudara ingat gak Ibu Asyu dulu, waktu gereja kita masih rumah kecil? Dia paling rajin bersihin gereja. Gak lama kemudian diajak jalan-jalan ke Cungkok, saudaraku. Sampai berbulan-bulan. Man, ada Ibu Asyu gak? Nah, saudaraku. Bukan saya pancing saudara untuk bersihkan gereja, enggak. Artinya apa? Alkitab bilang apa? Berbahagialah orang yang murah hati. Kenapa? Karena orang yang murah hati akan mendapatkan kemurahan. Amin. Kalau saudara menabur itu murah hati loh saudara. Cuma kadang-kadang kita kan enggak. Enak aja. Saya yang kerja, saya yang cari uang. Enak aja disuruh ngasih ya enggak. Atau yang kedua, saudara ngasih sekedarnya.
Nah ini bahaya loh Bapak Ibu. Ngasih sekedarnya. Maaf, memangnya Tuhan itu tukang parkir? Halo? Memangnya Tuhan itu orang-orang yang ngamen di jalanan? Ngasih sekedarnya. Alkitab bilang apa? Makanya ayo Bapak Ibu, kalau kita punya mindset yang masih seperti itu, mohon maaf, engkau tidak akan mengalami terobosan. Ya. Hidupmu ya begini-begini aja. Lewat-lewat aja, ya bersyukur, masih bersyukur saudaraku. Tapi anak cucu kita nggak mengalami terobosan. Kenapa? Karena sumbernya di kita, saudara. Maka saya ajarkan sama Timo sama Priscilla. Kalau kamu diberkati, berkati lagi. Nggak harus gereja kita. Mungkin ada orang di luar sana yang mungkin butuh pertolongan. Berkati. Ya enggak? Atau mungkin ada keluarga kita yang sakit. Tolong dong, saya mau berobat. Benar ya, dia nggak bohong ya, bukan rekayasa, bukan manipulatif ya. Memang benar. Ya siap. Sebenarnya ini uang untuk saya beli capcay, beli mie goreng ya kan. Tapi ya udahlah, karena kamu butuh, ya saya kasih kamu. Itu luar biasa Bapak Ibu. Luar biasa. Itu yang firman Allah bilang, berbahagialah orang yang murah hati. Kenapa? Coba tampilkan ayat itu, Ken. Kenapa, saudaraku? Ayat yang Matius. Kita baca. 3, 2, 1. Kita katakan amin. Amin. Saudara mau diberkati? Amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Saya undang kita bangkit berdiri. Haleluya. Wow, waktu cepat banget saudara. Haleluya. Makasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Seperti Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Mari saya undang pelayan perjamuan. Kita hampiri meja perjamuan kudus. Oh, saudara mau menyembah Dia. Dari mana datangnya berkat? Betul dari Tuhan. Tapi Tuhan akan melepaskan berkatnya apabila kita semua mau taat dan setia, mau dengar-dengaran. Yang kedua, ada ampun Allah, tanda kehadiran Tuhan. Bangun sekarang mesbah pujian dan penyembahanmu hari lepas hari. Yang ketiga, dari mana datang berkat? Ketika hukum kabur tuai. Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka beroleh kemurahan. Itulah yang Yesus lakukan di atas kayu salib. Dia yang kaya rela jadi miskin, supaya kita yang miskin menjadi kaya di dalam Dia. Bagaimana dengan kita hari-hari ini, saudaraku? Saya rindu pengiringan kita kepada Tuhan.
kita mengalami seperti yang tadi saya katakan, Tuhan akan bawa kita dari satu stasiun ke stasiun yang lebih besar lagi. Pujian dan syukur, pujian dan syukurku. Amin. Haleluya. Dengan rendah hati ku persembahkan, sadar bila ku ada, sadar bila ku ada, anugerah bukan karena kekuatanku, ku tahu hidupku, amin, ku tahu hidupku Mari kita menuntut Bapak-Bapak. Kalau sebentar hamba-hambamu akan melayani umatmu lewat perjamuan. Tuhan, sebelum kami makan minum perjamuan, kami datang hamba-hambamu, umatmu, kami datang merendahkan diri kami. Kalau ada salah, kami minta diampuni, dimaafkan Tuhan. Kalau ada orang yang nyakiti kami melepaskan pengampunan kepada dia. Kami gak mau hati kami ada gancelan pada saat ini. Dan Tuhan, biar di bulan September ini berkat Tuhan datang atas hidup kami. Ketika kami lakukan bagian kami, Roh Kudus lewat perjamuan kudus ini, jikalau ada umatmu yang lagi sedang bergumul, jikalau ada umatmu pagi ini yang lagi sedang mengalami sesuatu hal, mungkin ada permohonan, mungkin ada kebutuhan-kebutuhan yang belum terlaksana, Tuhan, jamah kami pagi ini. Apa yang mustahil, maka berubah menjadi tidak mustahil. Ketika Tuhan hadir di dalam hidup kami, Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau sudah mati bagi kami. Engkau yang kaya rela jadi miskin, dalam tanda petik, supaya kami yang miskin jasmani, miskin rohani, menjadi kaya di dalam Tuhan. Genapi firman-Mu, dan firman Allah menjadi bagian dalam hidup kami. Dan hamba doakan lewat perjamuan di bulan September ini, berkat Tuhan mengalir dalam hidup kami, sehingga kami dapat berkata, bukan kami yang mengajak berkat, tapi berkat yang mendatangi kami. Urapi ketika hamba-Mu yang akan melayani umat-Mu lewat perjamuan. Dengan nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami akan makan minum perjamuan, kami akan kembali review pengorbanan Yesus Tuhan Juru Selamat kami di atas kayu salib,
Sehingga ketika kami angkat roti, angkat anggur, cawan yang berisi anggur ini, maka di situ kami melihat pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan, pengharapan dari Yesus terjadi dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Oh. Terima tubuh dan darah Yesus. Ku bersembahkan. Mari nyanyikan pujian ini. Kita belajar bersama-sama, saudara. Sadar bila ku ada, ku ada hanya oleh karena anugerah. Bukan karena perbuatanku. Jesus, haleluya. Perbuatanku yang sudah terima oleh hidup kembali. Ku tahu hidupku, ku tahu hidupku adalah penyertaan. Amin. Terima tubuh dan darah Yesus. Terima tubuh dan darah Yesus. Terima tubuh dan darah Yesus. Ku tahu hidupku, ku tahu. Mari saya tepuk kita pakai berdiri.
kita angkat hostia, kita beragi dengan tangan kanan kita di atas. Sebelum kita makan minum perjamuan kudus, apabila ada permohonanmu kepada Tuhan pagi ini, silakan. Sambil kita angkat hostia yang tidak beragi ini di tangan kanan kita. Apa yang menjadi permohonanmu pagi ini? Mintalah, carilah, dan ketuklah pintu. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau baik, sangat baik, amat baik. Haleluya. Ya, sebelum kita makan, dengarkan firman-Nya. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat lalu memecah-mecahkannya, memberikan kepada murid-muridnya, dan Tuhan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Kita makan dengan hati percaya dalam nama Yesus. Puji Tuhan. Terima kasih. Kita angkat cawan ini, saudara. Dengarkan firman-Nya. Sesudah itu Tuhan mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikan kepada murid-muridnya. Dan Tuhan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang. Kita minum dengan hati yang percaya dalam nama Yesus. Satu dua menit kita sembah Dia. Naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Tuhan melepaskan berkat-Nya atasmu. Untuk akan disambut hari ini, saat ini. Haleluya. Di bulan September ini Tuhan menjadikan hidup kita. Tuhan menyertai langkah-langkah hidup kita. Apa yang kita makan, minum, dan pakai, Tuhan sediakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami terima berkat double porsi dari Tuhan. Dan Tuhan, bulan September ini adalah bulan di mana Tuhan, apa yang mustahil bagi kami, tidak ada yang mustahil bagi Engkau ya Tuhan. Dan perjalanan hidup kami hari lepas hari, Tuhan, Engkau yang berperang bersama dengan kami, menggantikan kami. Engkau adalah kota benteng, gunung batu kami ya Aba ya Bapa. Dan Tuhan, di bulan September ini Tuhan akan bukakan jalan yang baru, dan kami menjadi berkat bagi banyak-banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala macam sakit penyakit kami harbit di bulan September ini dalam nama Yesus. Dan Tuhan kirim malaikat-Mu menjaga dan melindungi kami. Dan puji nama Tuhan mulai sekarang sampai selama-lamanya. Apa yang kami rencanakan, apa yang kami rindukan, apa yang kami doakan, terjadilah di bulan September ini. Sehingga bulan September adalah bulan kemenangan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, bersama-sama katakan
Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya, puji Tuhan.